Shalom, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Petrus Mariana dan Bapak Aji Krismawandaru. Saya Patricia Alexandra Fadli, 9E27, SMP Katolik Sang Timur Jakarta, dengan nomor peserta ujian 0305311565. Siap membawakan ujian praktik pendidikan agama. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 5, ayat 17-26. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu di tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tempat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu telah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini menceritakan kisah Yesus Tuhan Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan mukjizat. Selain itu, di kisah ini kita juga melihat iman merupakan kunci bagi orang percaya. Iman orang-orang yang mengantar orang lumpuh itu, dan juga iman orang lumpuh itu sendiri. Kita bisa membayangkan keadaan orang lumpuh ini yang jikalau dia memiliki keinginan untuk bisa bertemu Yesus, tetapi tak berdaya, dan karena orang-orang yang juga beriman kepada Yesus, maka mukjizat pun terjadi. Namun, jika kita telah lebih lanjut, iman saja ternyata tidaklah cukup jika tanpa usaha atau perbuatan. Lihatlah di ayat ke-19, di situ dikatakan, "Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang, di situ makalah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah, tepat di depan Yesus." Betapa iman dan usaha orang-orang tersebut telah membuka pintu mukjizat bagi orang lumpuh ini. Kita juga bisa bayangkan betapa tidak nyamannya ia saat diangkat dan terguncang-guncang, namun ia tetap bertahan. Dan setelah berjumpa dengan Yesus pun, Tuhan meminta iman yang aktif dari orang lumpuh ini. Ia tidak semata-mata seketika sembuh, tetapi ada usaha, ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan, yaitu bangun, angkat tilam, baru berjalan pulang. Bayangkan orang lumpuh itu harus berusaha mengeluarkan tenaganya. Barulah pada saatnya ia mendapatkan mukjizat, yaitu kesembuhannya. Dengan kata lain, kita sebagai orang percaya dalam menghadapi situasi, yaitu menghadapi permasalahan, haruslah berusaha, walaupun terkadang apa yang kita harapkan belum tentu bisa terjadi saat itu juga. Kita menyadari bahwa mukjizat itu adalah suatu proses, dan tetaplah teguh percaya bahwa Tuhan Yesus
sanggup dan berkuasa melakukan segala perkara. Demikian tutur yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.